Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2 Hukum Pelayanan Publik kelas G akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Peristiwa BLT Minyak Goreng dari Sudut Pandang Hukum Pelayanan Publik. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan Mariano Marhen Endo Mohan Sadok dengan NIM tertera, Naufal Aziz Kausul Syayaf dengan NIM tertera, Arnoldus Tejawinata dengan NIM tertera, dan Maximus Sumbervito dengan NIM tertera. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat di makalah kelompok kami. Dari segi latar belakang, Indonesia sebagai negara berkembang dengan letak yang terdiri dari letak geografis dan astronomis, di mana dari segi geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia yang diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal tersebut membuat Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran perdagangan dunia. Selanjutnya dari segi astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan letak astronomis tersebut membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Tentunya ini memiliki keuntungan bagi Indonesia dengan iklim tersebut di mana sepanjang tahunnya Indonesia disinari matahari. Selanjutnya, Indonesia memiliki keanekaragaman baik dari segi hayati maupun hewani. Dari segi hayati, Indonesia salah satunya adalah memiliki kelapa sawit yang memiliki peran penting di dalam perekonomian negara. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah produksi kelapa sawit yang mencapai jutaan, hal yang membuat terjadinya peningkatan devisa negara. Selain itu, kelapa sawit yang ada di Indonesia, luasnya itu mencapai jutaan hektar. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh bps.go.id, bahwasannya pada tahun 2016, Indonesia memiliki jumlah perkebunan kelapa sawit seluas 11,20 juta hektar. Sedangkan pada tahun 2020, Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit seluas 14,59 juta hektar. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun mengenai jumlah luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tentunya dari jumlah luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Indonesia itu berdampak langsung terhadap jumlah produksi yang dimiliki, sehingga membuat Indonesia menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dari segi produksinya, Indonesia dari tahun ke tahun tentunya mengalami peningkatan. Hal tersebut juga dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki oleh bps.go.id, bahwasannya jumlah produksi pada tahun 2016 adalah 31,49 juta ton menjadi 47,12 juta ton pada tahun 2016. Tentunya peningkatan tersebut memberikan peningkatan juga kepada devisa negara. Dan ini membuat Indonesia juga menjadi salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, yang mana mengekspor minyak sawit dan inti sawit yang digunakan untuk sektor industri. Selain digunakan untuk ekspor, Indonesia juga digunakan di dalam negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya CPO sebagai bahan baku minyak goreng. Akan tetapi pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan dalam produksi minyak sawit, yang mana sebagai implikasi dari adanya pandemi COVID-19. Tentunya hal tersebut membuat Indonesia perlu melakukan supply and demand yang seimbang. Karena kenapa? Karena pada tahun 2020 sampai tahun saat ini terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Hal tersebut sebagai implikasi dari produsen yang lebih mengutamakan pasar luar negeri dibandingkan dalam negeri, karena harga minyak sawit di luar negeri itu sedang mengalami kenaikan. Tentunya berdampak kepada kelangkaan yang terjadi di minyak goreng yang membuat pemerintah beberapa kali melakukan subsidi. Yang terakhir adalah melakukan bantuan langsung tunai sebesar 300.000 selama 3 bulan dengan nominal 100.000 dalam setiap bulannya. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan di negara yang mana penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Oleh karenanya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah peristiwa BLT minyak goreng sebagai bagian dari hukum pelayanan publik? Yang kedua, bagaimana subjek dan objek yang terdapat di dalam hukum pelayanan publik? Dan yang ketiga, bagaimana urgensi dan implementasi untuk dilakukannya bantuan langsung tunai minyak goreng yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan yuridis praktis maupun yuridis dogmatis. Oleh karenanya, nanti penjelasan berkaitan dengan rumusan masalah tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Peristiwa BLT minyak goreng sebagai objek studi hukum pelayanan publik. Yang pertama, kita perlu mengetahui tentang cakupan hukum pelayanan publik. Hukum pelayanan publik mencakup banyak peristiwa empiris yang bersifat dinamis, sehingga tersaji ragam informasi
terkait pelayanan publik sebagai suatu tindakan dari pemerintah yang merepresentasikan negara, di mana negara dianggap sebagai entitas yang merepresentasikan dari masyarakat itu sendiri. Hukum pelayanan publik juga berfungsi sebagai parameter tindakan badan atau jabatan atau petugas administrasi negara yang berlandaskan pada telos negara atau tujuan negara dalam bertindak. Karena hukum pelayanan publik dan pemerintah sangat erat kaitannya, kita juga perlu mengetahui tentang apa itu hakikat dari pemerintah. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, yang mana pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, demi tujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Terus kemudian, apa hal-hal yang masuk ke dalam ruang lingkup pelayanan publik? Pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana ruang lingkup tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Lalu apa kaitan hal-hal tersebut dengan peristiwa? Adanya BLT minyak goreng yang diberikan oleh pemerintah ini masuk ke dalam definisi bantuan jaminan sosial. Hal ini didasarkan dari definisi jaminan sosial dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mana didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kebutuhan atas minyak goreng sudah menjadi salah satu kebutuhan dasar kehidupan yang layak. Terbukti dengan masuknya minyak goreng sebagai salah satu bahan pokok dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada pemberian BLT minyak goreng oleh pemerintah masuk sebagai objek studi dari hukum pelayanan publik karena memenuhi unsur-unsur dalam ruang lingkup hukum pelayanan publik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pokok bahasan kedua yang akan dibahas adalah mengenai subjek dan objek hukum pelayanan publik dalam peristiwa penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai minyak goreng. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa terdapat pihak yang menyelenggarakan pelayanan publik beserta pihak yang dituju dari adanya pelayanan publik tersebut, yakni warga negara dan penduduk. Para pihak tersebut dikenal dengan sebutan subjek hukum pelayanan publik. Subjek hukum pelayanan publik yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik, yang dapat terdiri dari instansi pemerintah, seperti satuan kementerian dan lembaga negara non-kementerian, ataupun lembaga independen yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Jika dilihat dari peristiwa konkret penyaluran BLT minyak goreng pada berita, pihak yang menyelenggarakan bentuk pelayanan publik adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terdiri atas Presiden, beserta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI, dan juga Polri. Hal ini juga berhubungan dengan adanya suatu penugasan berupa mandat yang diberikan oleh Presiden kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI, dan Polri untuk berkoordinasi agar penyaluran BLT minyak goreng berjalan dengan lancar. Mandat memiliki arti sebagai penugasan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Pemberlakuan mandat sendiri adalah hal yang biasa dilakukan dalam hubungan hierarki penyelenggara pelayanan publik. Mandat tidak memerlukan adanya dasar peraturan, sehingga dalam hal ini Presiden dapat melakukannya secara lisan. Pemberian mandat oleh Presiden kepada instansi di bawahnya bertujuan untuk menjangkau seluruh subjek penerima pelayanan publik, yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Subjek yang menerima pelayanan publik tersebut tidak lain tidak bukan adalah masyarakat Indonesia, termasuk warga negara dan penduduk di dalamnya, yang secara spesifik pada peristiwa konkret terdiri atas 20,5 juta keluarga dalam daftar bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH, ditambah dengan 2,5 juta pedagang kaki lima penjual gorengan.
Masyarakat yang menjadi subjek penerima pelayanan publik adalah pihak yang dituju dari adanya objek hukum pelayanan publik. Objek hukum pelayanan publik sendiri adalah kebutuhan pelayanan publik, yang mana dalam peristiwa konkret adalah BLT minyak goreng. Jika dilihat dari dasar hukum UU pelayanan publik bisa dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pelayanan barang publik. Pelayanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik berupa barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, ada pelayanan jasa publik. Pelayanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang ketiga, ada pelayanan administratif. Pelayanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan proses menghasilkan macam-macam bentuk dokumen resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Peristiwa penyaluran BLT minyak goreng yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat termasuk ke dalam pelayanan barang publik, karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok penting yang diperlukan masyarakat, dan saat ini harga dari minyak goreng melambung naik, sehingga dibutuhkan adanya bentuk pelayanan publik yang baik dari pemerintah. Untuk pokok bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan dengan analisis urgensi dan implementasi penyaluran BLT minyak goreng di Indonesia. Akan saya mulai dengan urgensi filosofis yang ada, di mana di sini hukum pelayanan publik menitik beratkan apa yang coba direalisasikannya pada telos negara, yaitu bonum comune, bonum publicum, yang pada artinya sebenarnya kesejahteraan rakyat, kesejahteraan belantara. Di mana kesejahteraan belantara ini memiliki 2 sifat utama, yaitu non-preference dan juga in-consumption, yang pada akhirnya untuk mencapai suatu sifat accessible untuk mencapai telos negara. Dan apa hal tersebut? Artinya di sini masyarakat tidak perlu memperebutkan satu atau lain hal yang sebenarnya dapat digunakan secara bersama-sama sebagai pemilikan komunal tanpa perlu memperebutkan, sebagai contoh udara, air, dan sebagainya. Yang pada akhirnya akan menciptakan sifat accessible untuk hal tersebut. Dan ini disediakan oleh negara secara langsung. Sebagai contoh kaitannya dalam bahasan kita kali ini, BLT minyak goreng di sini mengalami kelangkaan dan juga mengalami kenaikan harga, di mana negara mencoba membuat suatu sifat aksesibilitas, di mana untuk menurunkan harganya agar sesuai dengan daya beli yang ada dalam masyarakat, yang pertama, dan yang kedua untuk mencoba melakukan supply yang lebih lagi dari usaha mereka yang sudah lakukan untuk mengembalikan stok atau persediaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Meskipun pada saat ini akhirnya dilakukan dengan cara memberikan bantuan langsung tunai sebagai suatu stimulus solusi sementara. Baik, bagaimana urgensi sosiologisnya? Yang pertama, harga internasional meningkat cukup tajam. Hal ini juga salah satu imbas dari kenaikan dari konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang juga membatasi rantai distribusi ya di industri minyak internasional. Yang kedua, supply CPO terbatas atau crude palm oil ya, harga minyak kelapa sawit di dunia yang terbatas. Mengapa? Karena menjadi terbatas karena menjadi terbatas sehingga menyebabkan gangguan kepada supply chain atau rantai distribusi industri minyak goreng bukan hanya Indonesia namun di seluruh dunia. Yang ketiga, kenaikan permintaan CPO ya untuk pemenuhan industri biodiesel khususnya di negara-negara maju seiring dengan penerapan kebijakan B30 atau B30. Sehingga ini menyebabkan banyaknya CPO yang terserap sehingga untuk BBM dan bahan bakar kendaraan bermotor menjadi cukup turun. Yang terakhir ada gangguan logistik, di mana gangguan logistik ini terjadi selama pandemi COVID-19. Sebagai contoh, berkurangnya jumlah kontainer, kapal, ataupun pengangkut terkait minyak, baik dari regional maupun internasional, dan sebagainya. Hal ini, urgensi sosiologis ini, menggerakkan pemerintah untuk menciptakan suatu stimulus yang sifatnya tidak panjang, tidak jangka panjang, namun jangka pendek untuk sebagai penunjang sementara daya beli dan juga ketersediaan pasar minyak goreng di masyarakat. Yang salah satunya dilakukan melalui BLT untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Implementasinya bagaimana? Kami percaya ada tindakan pemerintah dan juga perencanaan. Tindakan pemerintah adalah booster handling, di mana di sini dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri. Di mana di sini booster handling dapat dibagi ke dalam 2, yaitu pre-handling atau juga fatality handling. Namun dalam kasus konteks BLT, ya, BLT minyak goreng ini, saya percaya bahwa ini merupakan suatu fatality handling, yang artinya suatu tindakan pemerintah nyata, di mana tindakan ini tidak menimbulkan suatu akibat atau konsekuensi administrasi negara tertentu. Dalam artian, BLT disalurkan secara langsung tanpa melakukan suatu perubahan yang sifatnya struktural dalam kajian konteks hukum pelayanan publik ataupun administrasi negara. Dan pemerintah, sembari mereka melakukan fatality handling, mereka juga melakukan overhead planning, yang artinya perencanaan pemerintah, yang menurut Van Dehan di sini, tujuannya untuk menyelaraskan kebijakan antar lembaga pemerintah dan badan hukum publik yang melalui sifatnya saling terikat melalui perencanaan. Perencanaan apa yang diambil pemerintah? Itu adalah pre-handling. Nah, tindakan pemerintah yang dalam re-handling ini adalah tindakan pemerintah yang memiliki akibat atau konsekuensi tersendiri
dalam ruang lingkup administrasi negara. Dan itu adalah rehandlingan. Lantas, apa saja yang menjadi rehandlingan pemerintah? Sebagai contoh, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ingin merevisi Permendak nomor 6 tahun 22 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Lalu ingin mencabut Permendak nomor 822 tentang peraturan ekspor yang terkait dengan DMO dan DPO. Pun Kementerian Perdagangan juga ingin menerbitkan produk hukum berupa peraturan Menteri Perindustrian mengenai penyediaan MSG curah untuk kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Hal-hal ini merupakan suatu rehandlingan, ya, rehandlingan yang memiliki dua bentuk sebenarnya. Harusnya rehandlingan memiliki bentuk regeling dan juga besiking. Namun dalam konteks terkait di mana mereka akan merevisi Permendak menghadirkan suatu produk hukum, maka akan masuk ke dalam suatu konteks regeling yang sifatnya mengatur dan bukan besiking yang sifatnya menetapkan. Pun rehandlingan ini masuk ke dalam suatu tindakan hukum yang bersegi satu. Mengapa bersegi satu? Karena ciri dari tindakan hukum pemerintah yang bersegi satu adalah entah itu dia regeling atau entah itu dia besiking. Jika bersegi dua, maka cirinya yang paling mudah terlihat adalah adanya hubungan dengan pihak lain sebagai contoh swasta dengan menggunakan kontrak kerja, dan pemerintah tidak melakukan hal tersebut dalam konteks kasus terkait. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu bagaimana analisis kewenangannya? Di sini kewenangan terkait penyaluran BLT dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Sosial tentunya, dari penyerahan secara legal dari Presiden ke Menteri Sosial yang melalui perpindahan hakim delegatif. Hal ini juga didasari dari peraturan Presiden nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Pasal satunya, Kemensos di bawah dan bertanggung jawab oleh Presiden, dan Kemensos dipimpin oleh Menteri. Dalam artian, segala tanggung jawabnya tetap berada di Menteri Sosial karena sudah didelegasikan oleh Presiden. Dari Menteri Sosial melalui kementeriannya, baru nanti didiskusikan entah itu sampai tingkat provinsi hingga ke tataran desa untuk penyaluran BLT minyak goreng. Kurang lebihnya begitu dari saya. Terima kasih.